Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan virtual meeting untuk presentasi memenuhi mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Mujib Ubaidillah. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Dengan anggota kelompok ke-1 Hikmawati, kedua saya Laila Amalia Putri, dan ketiga Rita Rahayu. Nah, istilah perkembangan dititik beratkan pada aspek-aspek yang bersifat psikis atau kualitatif, sedangkan pertumbuhan dipakai untuk perubahan-perubahan yang bersifat fisik gitu. Tapi antara fisik dan psikis ini saling berkaitan dalam menelaah kehidupan manusia yang dikutip dari Desmita tahun 2012. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dari peserta didik itu sendiri itu ada dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yang akan kita bahas adalah oleh saya, pemateri pertama, yaitu faktor internal. Kesatu ada faktor genetika. Gen merupakan ciri dan sifat makhluk hidup yang sudah ada gitu dalam diri kita, yang dikodratkan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, misalnya bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna kulit dan sebagainya. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup nih, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Yang sudah kita tahu bahwa ketika makhluk hidup itu lahir, dia sudah mempunyai gen yang mungkin ada bawaan dari ibunya atau bapaknya, yang setiap orang pasti beda-beda, ada yang tubuhnya mungkin tinggi, ada yang pendek, ada yang warna kulitnya mungkin sawo matang atau putih dan sebagainya. Next. Nah, yang kedua itu ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis itu ada terbagi lagi nih. Yang pertama ada tubuh dan warna kulit. Tubuh merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan seseorang yang tidak bisa disamakan dengan yang lainnya gitu. Begitupun dengan warna kulit seseorang gitu. Ada yang hitam seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Hal ini akan sangat berpengaruh nih terhadap perkembangan seseorang, yang dia akan merasa insecure nih, harus digarisbawahi, atau tidak percaya diri ketika kita mungkin merasa kita kurang atau mungkin melihat orang lain lebih dari kita. Itu akan mempengaruhi juga nih dalam perkembangan si peserta didik itu sendiri, yang sebenarnya itu tidak baik kan. Tapi apapun itu, dari si faktor fisiologis ini sudah ada gitu. Yang harus kita terapkan adalah mensyukurinya gitu, agar tidak jadi beban, tidak jadi penghambat perkembangan si peserta didik itu sendiri. Selanjutnya. Nah, yang kedua nih dari faktor yang tadi, yaitu faktor gizi dan asupan makanan. Ini juga penting karena kesehatan individu sangat tergantung pada pemberian gizinya yang baik dan seimbang gitu. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting juga dalam merangsang tumbuh kembang individu dan merangsang perkembangan otak dan sistem sarafnya gitu. Berkesinambungan juga nih sama biologi. Ketika mungkin seorang itu makannya tuh sehat, ya 4 sehat 5 sempurna gitu kan, berbeda sama orang yang mungkin makannya tuh mie, sukanya tuh mie, seblak dan lainnya, itu kan sangat berbahaya gitu ya, tidak baik bagi kesehatan, yang akan menghambat juga nih proses perkembangan si peserta didiknya. Yang ketiga itu ada cacat dan penyakit gitu. Kondisi individu yang cacat dan mempunyai penyakit tertentu tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Walaupun kita sebagai manusia tidak mau ya, tidak mau ada penyakit gitu, atau kita mempunyai kondisi yang mungkin tidak kita inginkan, tapi cacat dan penyakit yang mungkin bawaan dari orang tua atau mungkin bawaan dari keluarga sebelum-sebelumnya itu juga bisa mempengaruhi nih perkembangan dari si peserta didiknya. Mungkin dia ada penyakit yang bisa kurang bisa mengontrol konsentrasinya ketika belajar dan sebagainya. Next. Nah, yang ketiga itu ada faktor
psikologis gitu ya. Dalam hal kejiwaan, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi setiap orang itu berbeda. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan lain-lain. Anak yang berkemampuan nih berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan nih. Ketika mungkin ya kita sebagai orang yang remaja gitu, yang selalu kayak bad mood lah, atau kayak lagi nggak mood, itu juga bisa menjadi faktor gitu ya, dimana kita bisa apa ya, menstabilkan pikiran kita. Gimana sih kita bisa berpikir jernih ketika mengambil masalah, atau mungkin kemampuan belajar kita dalam memecahkan masalah dan lainnya, itu juga menjadi faktor penghambat keberhasilan dan mungkin kecerdasan dalam perkembangan setiap anak-anak yang berbeda gitu kan. Dalam mungkin seorang itu kena mentalnya gitu kan, itu juga bisa memperhambat mungkin dia terlalu banyak beban atau pikiran yang bisa mengganggu perkembangan dari setiap anak itu. Selanjutnya, nah selanjutnya ini ada faktor kedua, yaitu faktor eksternal nih, bakal dibahas sama pemateri kedua, yaitu Rita Rahayu. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya. Sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang tadi, yaitu mengenai faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan hal-hal yang datang di luar dari siswa atau peserta didik itu sendiri, yang di dalamnya meliputi lingkungan, khususnya itu lingkungan pendidikan, dan juga pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungan sekitar. Next. Oke, dari faktor eksternal tadi, kita mendapatkan yang pertama, yaitu faktor biologis. Faktor biologis adalah faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya. Wujudnya di sini berupa pengaruh yang datang pertama kali dari pihak ibu dan ayah. Baik itu pengaruh buruk maupun pengaruh baik, itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang peserta didik. Makanya sebisa mungkin orang tua mendidik anaknya sebaik mungkin agar tumbuh kembangnya dapat terkontrol, agar tumbuh kembangnya dapat baik ke depannya. Next. Yang selanjutnya ada faktor fisis. Faktor fisis, faktor di sini di dalamnya mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Dikutip dari Suciningsih 1998. Semua kondisi di atas sangatlah berpengaruh. Bagaimana individu dapat menjalankan proses kehidupannya, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, memerlukan kematangan fisik dan psikis yang baik untuk bisa menjalankan sosialisasi antar lingkungan sekitar. Untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Untuk kita bisa menerima pertimbangan, supaya kita bisa mempertimbangkan keputusan-keputusan orang lain bisa diterima dengan baik, itu diperlukan adanya kematangan intelektual, pengetahuan kita, serta emosional kita. Next. Yang selanjutnya ada faktor ekonomis atau
status sosial ekonomi. Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya dan sangat memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Dari pihak anak itu sendiri, perilakunya akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Jadi masyarakat yang lain itu pasti akan memandang dari si kaya, si miskinnya, begitu. Dan juga dari pihak anak itu perilakunya akan memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Jadi kembali lagi kepada sikap orang tua terhadap anaknya, bagaimana cara mendidik anaknya, serta faktor ekonomi itu tidak menjadikan anak itu serta-merta misalnya kita dalam keadaan yang kurang berkecukupan dan itu pasti sangatlah berpengaruh kepada anaknya. Nah, itu tugas keluarga juga, tugas dari pihak keluarga agar tidak menjadikan anaknya itu minder atau insecure terhadap teman-teman yang lainnya. Next. Selanjutnya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya akan disampaikan sama pemateri ketiga, yaitu Hikmawati. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Seperti yang telah disampaikan oleh materi sebelumnya, bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik itu meliputi faktor internal dan eksternal. Di sini saya akan menyampaikan beberapa faktor eksternal, di antaranya ada faktor kultural. Nah, di Indonesia ini jika dihitung ada berpuluh bahkan beratus kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai kultur, budaya, adat istiadat, dan tradisi tersendiri. Nah, dalam hal ini jelas pengaruh terhadap perkembangan anak-anak karena memang jika kita lihat mungkin di dunia pendidikan bahwasanya pasti ada perbedaan karena mereka memiliki perbedaan budaya atau asal dari daerahnya masing-masing. Sangat mempengaruhi untuk perkembangan anak-anak itu sendiri. Ini ada faktor edukatif. Nah, faktor edukatif pendidikan, nah ini merupakan proses anak yang memang memiliki besar terhadap perkembangan anak manusia yang menjadi lebih terarah. Nah, itu seperti itu. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif yang dimana memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat. Nah, dan kehidupan mereka di masa yang akan. Nah, pendidikan ini dalam arti luas bukan hanya mengenai kelembagaan saja, melainkan dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, kemudian masyarakat, dan kelembagaan itu sendiri. Nah, di sini penanaman norma perilaku yang memang disengaja untuk diberikan oleh peserta didik itu sendiri itu biasanya itu di dalam kelembagaan pendidikan atau sekolah. Kepada peserta didik bukan saja dikenalkan pada norma-norma lingkungan dekat, tapi dikenalkan kepada norma kehidupan bangsa atau nasional dan norma kehidupan antar bangsa. Seperti itu. Etik pergaulan membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, faktor pendidikan ini relatif paling besar pengaruhnya dibandingkan dengan faktor yang lain karena memang kita itu lebih lama untuk mengenyam pendidikan. Itu seperti itu. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu faktor religius. Nah, sebagai anak di lingkungan yang kental dengan suasana religi, sudah pasti ia akan berbeda dengan anak lain yang memang mungkin keagamaannya hanya sebagai status
saja. Nah, itu seperti itu. Lebih-lebih jika memang ia tidak beragama sama sekali, sehingga tidak ada rem atau tidak ada kontrol, tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan, nah sehingga timbullah perilaku-perilaku yang memang dilarang. Ini faktor religius ini sangat berpengaruh anak itu sendiri. Karena apa? Fondasi agama itu merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan jadi media kontrol dalam perkembangan peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada faktor lingkungan. Yang pertama itu faktor sosial masyarakat, kemudian sosial keluarga, lalu ada sosial sekolah. Yang pertama itu ada lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi perkembangan anak. Nah, lingkungan siswa yang kumuh misalnya, banyak pengangguran, dan anak terlantar juga dapat memengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, meminjam alat belajar, dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan sosial keluarga. Nah, lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan perkembangan belajar. Nah, ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi, kemudian pengelolaan keluarga, lalu apapun yang dapat memberikan dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan antara anggota keluarga, orang tua, anak, kakak, atau adik yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Kemudian yang terakhir itu ada lingkungan sosial sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas. Nah, ini dapat mempengaruhi juga dalam proses pengembangan belajar seorang siswa. Hubungannya harmonis antara ketiga tadi yaitu lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, itu dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lagi di sekolah. Nah, maka para pendidik, orang tua, dan guru perlu memerhatikan dan memahami bakat yang dimiliki oleh anaknya atau peserta didiknya. Antara lain dengan mendukung, ikut mengembangkan, dan tidak memaksa anak untuk memilih jurusan yang tidak sesuai dengan bakatnya. Apalagi sampai membanding-bandingkan antara satu anak dengan anak yang lain. Karena terkadang setiap anak itu memiliki spesial masing-masing, seperti unggul di kognitifnya, unggul di fisik motoriknya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga, Hikmawati. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 1. Semoga materi ini, ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat bagi kita semua atau yang mendengarkan dan menonton video ini. Atas segala kekurangannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.